Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok teks laporan percobaan yang beranggotakan Ulfa Fauziah, Fira Agustin, dan Ulan Oktaviani. Di sini kami akan membahas dan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai memahami teks laporan percobaan. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu agar semua kegiatan kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, apakah teman-teman sudah siap untuk belajar atau belum? Pastinya sudah kan? Jika sudah, semangatnya tolong dipertahankan ya teman-teman, dan jangan lupa mengucapkan kalimat ini pada diri kita. Aku pasti bisa memahami teks laporan percobaan. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam pembelajaran mengenai memahami teks laporan percobaan, dan alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Teks laporan percobaan merupakan pelajaran kelas 9 semester 1. Apakah ada teman-teman yang mengetahui apakah pengertian dari teks laporan percobaan? Nah, teks laporan percobaan merupakan teks yang menceritakan tentang percobaan yang dilakukan oleh seorang peneliti. Biasanya teks seperti ini digunakan untuk melaporkan hasil percobaan, karya ilmiah, dan laporan praktikum. Lalu apakah tujuan dari teks laporan percobaan ini? Teks ini dibuat untuk memberikan informasi kepada orang lain mengenai hasil percobaan yang telah ia buat, dan orang lain bisa mengembangkan hasil percobaan yang ia lakukan sebelumnya. Dalam memahami teks laporan percobaan ini, kita akan membahas mengenai konsep dasar teks laporan percobaan, dengan memahami teks laporan percobaan, dan memahami penggunaan bahasa dan unsur teks laporan percobaan. Yang pertama, kita akan membahas mengenai konsep dasar teks laporan percobaan. Di sini kita akan membahas mengenai fungsi komunikatif teks laporan percobaan, lokasi sosial teks laporan percobaan, unsur teks laporan percobaan, struktur teks laporan percobaan, dan karakteristik dari penggunaan bahasa pada teks laporan percobaan. Yang pertama, ada fungsi komunikatif teks laporan percobaan. Apa sih fungsi komunikatif dari teks laporan percobaan ini? Fungsi komunikatif dari teks laporan percobaan ini adalah memberikan penjelasan terhadap pengetahuan yang peneliti punya, terhadap pengetahuan yang ia miliki, supaya mudah dipahami dan dipraktikkan oleh orang lain dan atau pembacanya. Selain itu, penulis mengajak orang lain untuk melakukan percobaan yang telah ia lakukan sebelumnya. Selanjutnya, lokasi sosial teks laporan percobaan. Di manakah teman-teman pernah menemukan teks laporan percobaan ini? Nah, teks laporan percobaan ini biasanya terdapat dalam surat kabar, majalah, situs internet, buku ajar, makalah, artikel ilmiah, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada unsur-unsur teks laporan percobaan. Apakah unsur dari teks laporan percobaan ini? Unsur utama dari teks ini adalah berupa fakta. Lalu apakah boleh di dalam teks laporan percobaan terdapat unsur opini? Tentu saja boleh, asalkan opini itu berisi pendapat penulis tentang percobaan yang telah ia lakukan sebelumnya. Selanjutnya ada struktur generik teks laporan percobaan. Struktur generik dari teks laporan percobaan, yang pertama adalah judul, yang kedua tujuan, yang ketiga alat dan bahan, yang keempat langkah kerja, yang kelima hasil dan pembahasan, yang terakhir ada simpulan. Selanjutnya, karakteristik penggunaan bahasa dalam teks laporan percobaan. Penggunaan bahasa penulis ditentukan oleh pemahamannya terhadap beberapa hal. Yang pertama, topik atau permasalahan yang akan ia sampaikan.
siapa yang akan ia harapkan sebagai pembaca, tujuan yang akan ia capai, jenis teks yang akan ia gunakan, dan memiliki hubungan yang tidak dapat dipisahkan dengan yang lainnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai teknik dalam memahami teks laporan percobaan ini. Teknik yang perlu diterapkan dalam memahami teks ini, yang pertama, kita temukan teknik baru yang belum pernah digunakan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut secara inovatif dalam teks yang telah tersedia tersebut. Yang kedua, kita pertimbangkan langkah yang akan kita ambil dalam mengambil keputusan mengenai masalah yang akan kita hadapi. Yang ketiga, temukan ilmu baru yang diserapkan dalam teks laporan percobaan tersebut. Yang keempat, nilailah teks dengan membandingkannya dengan pemecahan masalah yang sama yang terjadi di masa lampau. Yang terakhir, nilai dan awasilah suatu hal dengan lebih efisien dan baik untuk memecahkan persoalan yang sama. Kita akan masuk ke materi terakhir, yaitu memahami penggunaan bahasa dan unsur teks laporan percobaan. Nah, di dalam Kemdikbud tahun 2017 halaman 24, ciri kebahasaan yang umum digunakan dalam sebuah laporan. Yang pertama, ada penggunaan sinonim dan antonim. Yang kedua, penggunaan kata bilangan. Yang ketiga, penggunaan kalimat perintah. Dan yang keempat, penggunaan kata sambung. Baiklah teman-teman, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terlebih terkurang kami minta maaf. Kami sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.